Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Febriani dengan NIM E1B020130. Hari ini saya akan membahas nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan keberanian. Pertama, kejujuran. Kejujuran yang berasal dari kata jujur yang dapat definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang dalam berbagai buku. Juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satu-satunya kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dan arti dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Yang kedua, kepedulian. Arti kata kepedulian adalah memindahkan, memperhatikan, dan rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan, berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Yang ketiga, kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak dapat bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Keempat, kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin menjaga kepatuhan atau kepatuhan terhadap peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan kehidupan yang disiplin. Manfaat dari disiplin seseorang dapat mencapai tujuan dengan yang lebih efisien. Disiplin memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain, berbagai hal. Yang kelima, tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib segala sesuatu apa-apa yang boleh terjadi dan dipersalahkan dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang ingin dapat menunaikan tanggung jawab untuk menghindari apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras berdasarkan dengan adanya kemauan. Dalam kemauan yang terkandung dalam ketekatan, ketekunan, dan daya tahan, daya kerja, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Pekerja keras merupakan hal yang guna mencapai hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Yang kedelapan, keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dengan kebenaran, berarti mengakui, berarti bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Keberanian akan semakin matang jika diikuti dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuan jadi kuat. Dan yang terakhir, keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat, sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bahasa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila kedua dan kelima serta Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan adalah penilaian yang diberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang mereka haknya. Yakini dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan dengan hak dalam konstitusi bangsa Indonesia. Hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak bersifat sektor, tetapi meliputi ideologi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri dengan nomor induk mahasiswa E1B020134 dari kelas PPKN 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip anti korupsi.
Langsung saja yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya individu dengan individu maupun pada level lembaga. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan dan bertanggung jawab berkaitan dengan kepentingan publik. Yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kewajaran. Kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dan penganggaran, baik dalam bentuk markup atau ketidakwajaran lainnya. Kemudian keempat, kebijakan. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun yang lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran oleh para pejabat negara. Kemudian yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibawai, NIM E1B020142 dari kelas 4D. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini nilai kejujuran. Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam 4 hal. Yang pertama, melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Dan yang ketiga, tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan. Nah, yang keempat, bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, nilai kepedulian. Dalam nilai kepedulian ini dapat diwujudkan juga dalam 2 hal. Yang pertama, peduli terhadap proses belajar dan mengajar dalam sebuah kelas. Dan yang kedua, peduli terhadap lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yakni nilai kemandirian. Nilai kemandirian ini dapat diwujudkan dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri tanpa menyontek dari teman yang lain, dan juga mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Yang selanjutnya yakni nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan ini dapat diwujudkan dengan cara yaitu dalam mampu mengatur waktu dengan baik, dan juga kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus dalam pekerjaan. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.